Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Susanti dengan NIM 12210193003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi 3 statistik, yaitu tentang uji normalitas, kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji normalitas menggunakan faktor, dan yang terakhir adalah uji linearitas. Yang pertama yaitu uji normalitas. Kita buka software SPSS-nya, kemudian tampilan variable view pada kolom name itu diketikkan Y, kemudian baris kedua X1 dan baris ketiga adalah X2. Kemudian bagian desimalnya jangan lupa dienolkan. Lalu pada bagian kolom label itu yang Y diketikkan harga saham. Selanjutnya X1 labelnya diketikkan per. Selanjutnya yang X2 yaitu ROI. Setelah selesai mengedit di bagian variable view, kemudian pergi ke data view. Data view ini kita akan memasukkan data-data yang telah diketikkan pada Microsoft Excel sebelumnya. Datanya itu ada data B, data C, dan juga data D. Nah, data B ini kita copy. Setelah di copy, kita paste di variabel Y. Setelah itu kita copy lagi dari Microsoft Excel data C. Kita copy, kemudian kita paste pada variabel X1. Nah, setelah itu data D juga di copy, lalu dimasukkan ke variabel X2. Nah, setelah selesai semua data dimasukkan, kemudian klik analisis, lalu klik deskriptif statistik, lalu klik explore. Setelah selesai, variabel harga saham, per, dan ROI akan dimasukkan atau dipindah ke sisi kanan ke kotak dependent list. Nah, setelah itu klik plot, lalu klik normality plot with test, kemudian continue, lalu OK. Nah, seperti ini tampilan output dari uji normalitas. Seperti ini tampilan test of normality-nya. Dari hasil dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel ini bisa dikatakan berdistribusi tidak normal, karena dari salah satu variabel ini ada yang nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, yaitu nilai signifikan per itu 0,00. Jadi bisa dikatakan bahwa ini berdistribusi tidak normal. Angka statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, maka distribusi data semakin normal. Dapat dilihat dari urutan ROI, harga saham, lalu per. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Kita buka program SPSS-nya pada kolom name. Pada baris pertama diketikkan item 1, baris kedua diketikkan item 2. Setelah itu bagian desimalnya semua dienolkan. Lalu pada bagian label item 1 diketikkan pemahaman mahasiswa.
Setelah itu, pada item kedua diketikkan tingkat prestasi. Nah, pada bagian value ini item pertama diketikkan value-nya 1, labelnya IPK kurang dari 2,50. Lalu diketikkan, diklik add dan OK. Kemudian selanjutnya item kedua value-nya diketikkan 2, labelnya diketikkan IPK 2,50 sampai dengan 3,30. Setelah itu klik add dan OK. Nah, ini pada value ketiga diketikkan 3, lalu labelnya IPK 3,31 sampai 4,00. Klik add dan OK. Nah, setelah selesai kita ke data view memasukkan data-data yang sudah kita ketik dari Microsoft Excel. Setelah selesai semua data dimasukkan, kita klik analisis, kemudian kompremin, lalu klik one way ANOVA. Setelah itu, variabel pemahaman mahasiswa dimasukkan ke dependent list dan tingkat prestasi dimasukkan ke kotak faktor. Setelah itu, klik option, lalu klik homogeneity of variant, kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, seperti ini tampilan output dari uji homogenitas. Dari hasil dapat diketahui bahwa signifikan sebesar 0,193 karena signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketika kelompok pemahaman mahasiswa berdasar tingkatan prestasi mempunyai varian yang sama. Angka levelan statistik menunjukkan semakin kecil angkanya, maka semakin besar nilai homogenitasnya. 3 adalah uji normalitas menggunakan faktor. Masih dengan menggunakan data dari uji normalitas, datanya masih sama yaitu item 1 dan juga item 2. Kemudian pada data view kita klik analisis, kemudian klik deskriptif statistik, lalu klik explore. Lalu klik pemahaman mahasiswa dimasukkan ke dependent list, tingkat prestasi dimasukkan ke factor list, kemudian klik plot dan kemudian klik normality plot with test, lalu klik continue dan OK. Nah, seperti ini tampilan dari output uji normalitas menggunakan faktor. Pada test of normality diubah dulu menjadi bentuk baris dengan klik seperti ini, klik pivot, kemudian klik transform round and column. Dari hasil dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk data variabel pemahaman mahasiswa yang terbagi menjadi 3 kelompok data tersebut berdistribusi normal. Angka statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, maka distribusi data semakin normal. Yang terakhir adalah uji linearitas. Kita buka program SPSS-nya pada bagian variabel view yang kolom name baris pertama itu kita ketikkan X, lalu baris kedua kita ketikkan Y. Jangan lupa juga pada bagian desimal itu dienolkan semua. Pada bagian label X itu diketikkan kecemasan. Setelah itu label kedua, label Y itu diketikkan optimisme. Setelah selesai kita ke data view, kemudian kita memasukkan data-data yang sudah kita ketik pada Microsoft Excel.
Datanya berupa data A. Ini data A semua kita copy. Setelah di copy, kita paste pada variabel X. Selanjutnya kita copy lagi data B. Selanjutnya dipastekan ke variabel Y. Setelah semua data dimasukkan, klik analisis. Kemudian klik compare min dan klik min. Nah, ini pada variabel kecemasan kita masukkan ke independent list. Selanjutnya pada variabel optimisme kita masukkan ke dependent list. Setelah itu klik option, lalu klik test for linearity, lalu klik continue. Setelah itu klik OK, lalu akan muncul hasil output dari uji linearitas. Nah, dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada linearity sebesar 0,006. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kecemasan dan optimisme terdapat hubungan yang linier. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.